Dalam mengantisipasi arus balik, pemerintah telah menyiapkan strategi mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga penerapan rekayasa lalu lintas. Lalu bagaimana kondisi arus balik dari pantauan Kementerian Perhubungan sampai dengan saat ini? Untuk menjawabnya sudah bergabung bersama dengan kami lewat sambungan Zoom ada Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat malam Bu Adita. Selamat malam, Baik, Renhat. Bu Adita, tampaknya ada pergeseran pemudik di arus balik ini. Benarkah demikian dan seperti apa situasi yang dipantau oleh Kementerian Perhubungan sampai dengan malam hari ini, Bu? Ya, betul sekali. Kami sudah melakukan konsolidasi data ya sampai status kemarin. Kita lihat di kemarin itu tanggal 24 April H+1 yang kami prediksi sebenarnya menjadi puncak arus balik. Itu ternyata memang angkanya masih belum menunjukkan puncak yang sebenarnya. Ya, dan hari ini pun juga ternyata lebih kecil daripada tanggal 24. Tetapi yang lebih menarik adalah bahwa datanya ternyata dari konsolidasi data yang kami lakukan, ini baru 20% masyarakat yang kembali ke khususnya ke wilayah Jabodetabek atau arus baliknya baru 20%. Artinya masih ada 80%-an masyarakat yang sekarang ini masih ada di kota tujuan mudik ya, atau masih dalam perjalanan, atau bahkan kemudian melakukan kegiatan yang lain seperti liburan dan lain-lain. Jadi kami masih melihat di hari-hari ke depan ini kemungkinan besar arus baliknya masih akan terjadi dan bahkan kami prediksi juga akan ada gelombang kedua puncak mudik itu di akhir minggu ini, yaitu di tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei. Karena ini kita lihat angkanya masih tinggi ya, kalau 80% belum kembali nih, kalau kita coba lihat trennya bisa jadi tersebar, tetapi juga bisa saja nanti mepet sampai ke hari selesai semua cuti bersama maupun juga selesai cuti tambahan. Oke. Itu tanggal 1 Mei. 1 Mei ini hari libur ya, hari Senin, dan anak sekolah juga baru masuk tanggal 2 Mei. Jadi sepertinya kita masih akan melihat terus gelombang arus balik ini dalam hari ke depan. Oke, artinya Bu Adita berarti bisa jadi arus balik ini terpecah ya, sehingga kemungkinan adanya kepadatan ini bisa terurai atau bagaimana, Bu? Ya, tentu kami harapkan hal itu juga yang akan terjadi ya. Kalau dari beberapa analisis yang kami lakukan, kendaraan-kendaraan yang akan kembali ke Jakarta, memang kelihatannya di tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 ini akan terbagi di tanggal itu. Tetapi sebagian besar sepertinya akan lebih mendekati berakhirnya keseluruhan libur mudik ini. Jadi tentu ini satu hal yang positif bagi kami ya selaku regulator dan juga bersama para stakeholders. Karena tentu beban dari kalau kita bicara kendaraan pribadi di jalan tol maupun jalan arteri tentu akan lebih bisa terurai. Tidak menumpuk di 1 atau 2 tanggal saja. Dan ini juga sesuai dengan himbauan dari pemerintah, bahkan oleh Pak Presiden sendiri ya, agar mudiknya bisa diundur kepulangannya, dan bahkan memilih tanggal-tanggal yang itu tidak teridentifikasi sebagai tanggal puncak. Oke, tentu kepadatan tetap harus diantisipasi, saya yakin demikian. Strateginya sama dengan di arus mudik kemarin, Bu Adita, ada one way dan beberapa kebijakan lain atau bagaimana? Ya, betul sekali. Kami dari awal sebenarnya sudah memprediksi akan ada 2 gelombang kepulangan atau arus balik ya, dari tanggal 24 dan 25 April ini, serta di tanggal 29 April dan 30 April. Itu yang sudah diprediksi sejak awal. Sehingga juga persiapan untuk melakukan rekayasa pun itu dilakukan di kedua tanggal-tanggal tadi. Tetapi sekali lagi, ini sifatnya akan menjadi situasional. Seperti yang juga sudah terjadi di arus mudik minggu lalu, kita lihat bahwa jadwal yang sudah ditetapkan itu ternyata harus mengalami penyesuaian. Setidaknya durasinya lebih panjang. Ya. Atau kemudian skemanya dialihkan. Karena kita melihat situasi lapangan. Jadi memang pasti rencana ada, skema sudah disiapkan, tapi sekali lagi kita akan melihat situasi lapangan seperti apa. Jika semua kondusif, rasanya mungkin rekayasa tidak perlu dilakukan ya. Gitu. Baik. Jadi ini yang mungkin masyarakat perlu pahami gitu. Baik, Mbak Adita, terakhir bagaimana dengan jalur laut dan juga udara? Pantauannya apakah sama juga, ini belum sampai puncaknya dan masih bisa terjadi di beberapa hari ke depan? Sama betul ya. Jadi seperti penerbangan pun kami tadi baru saja melakukan tinjauan ke Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar. Ini juga sama, kepulangannya sepertinya masih banyak yang belum terjadi hari ini. Jadi hampir sama juga angkanya sekitar 80% yang masih belum kembali. Tetapi kita lihat kemungkinan pesawat atau udara ini akan lebih mepet lagi ke tanggal 30 April dan 1 Mei.
kalau dilihat dari booking tiket yang sudah dilakukan ya. Sementara untuk laut ini agak lebih panjang, Reinhardt, karena perjalanan laut sendiri juga lebih membutuhkan waktu. Ya. Jadi kami pun mempersiapkan diri sampai kira-kira awal Mei itu akan terjadi gelombang arus balik untuk transportasi laut. Kalau pelabuhan hampir sama juga dengan darat, kira-kira nanti hari ini dan akhir minggu depan. Oke, jadi ada kemungkinan gelombang kedua arus balik ya, ini cukup menarik. Terakhir Bu Adita, jadi kepada masyarakat yang mungkin sekarang sedang mempertimbangkan mau balik kapan, apa imbauan Anda Bu Adita? Ya, sesuai himbauan dari pemerintah, ini tentu hindarilah tanggal-tanggal yang diprediksi menjadi puncak. Dan kami identifikasi tanggal itu adalah mulai besok sampai dengan 29 April. Ini tentunya lebih banyak ditujukan kepada pelaku kendaraan pribadi ya, yang bisa memilih tanggal sendiri dan belum melakukan pembelian tiket. Tetapi untuk transportasi umum pun kami juga himbau yang sama. Kalau memang tiketnya kembali belum dibeli dan belum ada jadwal tetap, itu bisa kami rekomendasikan untuk melakukan perjalanan 26 sampai 29 April. Apalagi pemerintah juga sudah meminta kepada para operator untuk bisa memberikan tarif-tarif yang lebih promo ya, tarif promo bahkan diskon. Dan ini sudah diterapkan juga oleh operator jalan tol, oleh operator pesawat ya, maskapai udara, kemudian juga oleh kereta api, semua sudah memberikan tarif-tarif promo di antara 26 sampai 29 April ini. Oke, jadi sudah berbagai strategi dan juga kesiapan yang sudah diantisipasi oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan juga dengan stakeholders yang lain. Tentu harapannya semuanya bisa aman dan gelombang kedua sekali lagi diprediksi ini akan seperti apa gambarannya mungkin Bu Adita? Ya, gelombang kedua ini tadi yang kami sebutkan diprediksi terjadi 29 April sampai 1 Mei ya. Seberapa tinggi lonjakannya mungkin tidak akan setinggi 24 dan 25 ini karena sudah terbagi di sepanjang 26 sampai 29 April. Tapi meskipun demikian tentu kita semua harus bersiap dan mengantisipasi termasuk juga pemudik ya. Kalau menggunakan kendaraan pribadi lebih baik coba diurai di 26 sampai 29 April. Relatif akan lebih lancar, lebih nyaman daripada kemudian memaksakan diri di puncak yang kedua gitu. Itu yang kami sarankan. Oke, dan di jalur arteri juga sejauh ini masih kondusif ya Bu Adita? Di jalur arteri memang lebih banyak penggunanya ini selain kendaraan roda 4 yang ada di daerah itu karena arteri pasti akan terlibat atau masuk di dalam mobilitas lokal ya. Ini kendaraan roda 2, Reinhardt, yang banyak digunakan untuk melakukan perjalanan mudik. Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi yang sifatnya kejadian-kejadian yang luar biasa. Kami belum dapatkan informasi itu, tetapi memang perlu diperhatikan oleh masyarakat karena di arus balik kemungkinan besar terjadi yang namanya pasar tumpah dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang menggunakan badan jalan itu sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya kami juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian daerah untuk memastikan petunjuk dan petugas-petugas di lapangan itu lebih banyak diturunkan. Sehingga masyarakat juga bisa melewati jalur-jalur yang menghindari kondisi-kondisi kepadatan tadi. Oke, semoga semuanya aman ya Mbak Adita sampai dengan nanti di puncak arus balik dan semoga juga masyarakat bisa mencermati kapan sebaiknya melakukan perjalanan kembali ke daerah atau ke Jakarta agar kemudian tidak terjadi kepadatan. Terima kasih banyak Bu Adita Irawati sudah berbagi informasi terhadap kami terkait dengan arus balik di Lebaran 2023. Selamat malam, sehat selalu Bu. Selamat malam.